Belum dapat kerjaan, belum tentu dapat uang, tapi harus ada effort yang udah dilakuin. Berbeda dengan dunia konstruksi misalnya, orang yang merencanakan ada profesinya khusus. Bahkan dapat uang duluan sebelum konstruksinya jadi. Bahkan jika klien tidak jadi membangun konstruksinya tersebut, klien tetap harus bayar jasa daripada profesi ini. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yudi Jatnika. Di video ini gue seperti biasa, gue bakal berbagi cerita-cerita pengalaman gue sebagai developer full stack di industri software, aplikasi, dan website. Dengan pengalaman gue saat ini, yang udah lebih dari 15 tahun di industri ini, dan gue udah bekerja di hampir berbagai role di industri ini. Tentu banyak cerita pengalaman yang bisa gue share. Sebagai seorang programmer, pasti happy kalau ada project baru. Bakal dapat duit nih dari hasil kerjaan, tapi jangan senang dulu. Pasti ada tahapan-tahapan yang sulit yang harus dijalani. Dan setelah dijalani sekalipun, belum tentu dapat pekerjaannya, apalagi dapat uangnya. Nah, disitulah yang bikin dilema. Belum dapat kerjaan, belum tentu dapat uang, tapi harus ada effort yang udah dilakuin. Di dunia programmer berbeda dengan profesi lainnya. Bahkan ada profesi yang tidak merealisasikan sebuah proyek tapi dapat uang duluan. Di dunia programmer, perencanaan itu tidak ada profesi yang khusus yang mengerjakan itu. Dan tidak ada bayaran buat kerjaan ini. Berbeda dengan dunia konstruksi misalnya, orang yang merencanakan ada profesinya khusus. Bahkan dapat uang duluan sebelum konstruksinya jadi. Bahkan jika klien tidak jadi membangun konstruksinya tersebut, klien tetap harus bayar jasa daripada profesi ini. Tanpa rencana kita nggak bisa apa-apa guys. Rencana dibuat untuk dapat menghitung banyak hal. Di antaranya adalah waktu pengerjaan, jumlah manpower, dan skill apa saja yang dibutuhkan. Dan yang paling penting, rencana dapat menghitung biaya yang diperlukan, dan biaya itulah yang akan kita jadikan untuk penawaran ke klien. Klien baru, project baru, bikin dilema karena harus buat rencana. Ada effort yang keluar, tidak dibayar, dan belum tentu proyeknya dijalankan. Kebanyakan calon klien cuma punya ide dan nggak punya developernya. Untuk mewujudkan idenya tersebut, si klien akan membutuhkan bantuan developer. Tapi sebelum mulai, si klien ini mau tahu berapa lama ngerjainnya dan berapa biayanya. Buat klien yang punya duit dan butuh banget aplikasi atau webnya, dia akan lanjutin ke fase tawar-menawar. Buat klien yang nggak punya duitnya dan nggak butuh-butuh banget, dia bakal segera balik kanan. Gue berharap ke depan ada mekanisme yang dapat menghargai dengan layak proses perencanaan baik sistem, aplikasi, atau web, dan lain-lainnya. Dan gue juga berharap ke depannya ada cabang ilmu khusus nih untuk ngebahas ini. Oke guys, itu aja dari gue di video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.